Oke, selamat pagi semuanya. Ya kenalin, nama gue Roni. Gue di sini cuma mau sharing aja sih soal motor punya gue, motor Ninja 250 SL mono. Ya mungkin kebanyakan udah pada tahu ya. Ini keluaran Kawasaki yang 1 silinder, tapi tetap 250 cc ya, bukan yang 2 silinder. Tapi emang sih buat di jalan sih yang punya kebilang dikit sih. Nggak sebanyak yang 250 yang 2 silinder gitu ya. Entah peminatnya atau mungkin harganya yang tanggung ya, nggak tahu juga sih gitu. Gue ini kebetulan baru ngambil 2 bulan lah ya, ada 2 bulanan lah motor ini. Nah, ini motor sih gue beli maksudnya. Ini gue belinya di Jakarta. Nah, ini motor masih kebilang baru sih, keluaran bulan Desember 2019 gitu. Dan kilometernya pun pada saat itu masih berapa ya, 2000 kilo gitu. Sekarang sih sekitar 4000-an sih. Nah, oke. Nih ya, ini kilasan motornya. Warnanya sih warna hitam, dan satu lagi ada warna hijau ya. Nah, yang gua tahu sih sekarang itu Kawasaki tuh, di websitenya Kawasaki, harga motor ini itu 29.900.000 rupiah off the road gitu. Nah, cuman kalau misalnya dijadiin on the road sih gua nggak hafal ya, jadi berapa ya, mungkin bisa nambah 5 juta atau berapa gitu, yang totalnya bisa mungkin 35 juta atau ke atas, atau juga bisa di bawah. Cuma gua nggak tahu sih cara kalkulasinya kayak gimana gitu. Nah, gue mau bahas nih yang sebelumnya sih, untuk harga yang Kawasaki Mono ini kan awalnya dijual ya 40 berapa ya, 43 45 juta gitu ya, waktu setahun 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang harganya udah turun di 40 juta, 36.800, terus naikin di 40 juta untuk tipe yang hitam ini, sama 41 jutaan gitu untuk tipe yang warna hijau. Jadi stripingnya itu warnanya hijau, termasuk kepalanya sama tangki. Nah, ya tapi lucunya tadi kan gua infoin, sekarang malah harganya ditulisnya off the road-nya 29,9 juta. Parah banget deh. Itu bikin harga secondnya bisa dibilang turun ya, mungkin turun kali ya gitu. Tapi ya worth it lah gitu. Nah, gue sih nggak apa soal motor ya, cuman ya sekedar luarnya doang gitu. Udah, gue review aja ya. Oke. Di sini munduran. Di sini motor ini kebetulan gua belum di otak-atik apa-apa sih, masih standaran gitu ya. Dari knalpotnya standar gitu kan, stangnya masih bawaan, peleknya masih bawaan gitu. Nah,
Cuma ada sedikit variasi dikit aja sih biar lebih seger gitu. Nah, yang pertama nih, nah ini di apa namanya, di sasis utama nih yang ini kan tadinya kan ada tempelannya ya, ada apa sih, ada covernya di sini. Nah ini covernya itu sampai segini ini nutupin semuanya lah, jadi covernya itu warna hitam gitu, jadi kayak ini hitam doff gitu. Cuman sama gue sengaja dicopot, gampang nyopotnya, tinggal nyopotin ini sama bautnya satu gitu, sama baut di bawah kalau nggak salah tuh. Dan itu buat gue sih kerasa lebih apa ya, kalau ada tulang-tulang tralisnya kelihatan gitu ya, lebih sangar kali ya, lebih seger gitu dilihatnya gitu daripada full hitam gitu. Kalau gue sih gitu sih. Nah terus dari pas gue beli sih, gue udah dikasih pedok, dikasih helmnya segala macem. Terus ini apa namanya, gue nggak apain apa ya, pelindung bodi lah, pelindung bodi motor gitu. Dapatnya juga gratis. Terus sennya juga dikasih yang variasi, yang enak dilihat, nggak ada tonjolan ke samping gitu kan kalau dari depan gitu. Dan yang aslinya pun tetap dikasih sih sama yang ngejualnya gitu. Terus di sini ada emblem ninja. Kirain gue tuh emblemnya itu nempel gitu ya, apa udah termasuk di cat gitu ya. Ya ternyata ini hanyalah tempelan semata gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa lah, it's okay. Karena ya motor ninja ya, walaupun ini tempelan tetap tulisannya ninja, nggak ganti jadi apa-apa gitu. Oke. Terus di bagian apa ya, oh iya, bagian depan dulu deh. Nih di bagian depan ini sebenarnya sih awalnya dikasihnya remnya itu termasuk sama ini kopling, ini yang Nissin, cuman Nissinnya yang harganya 500 ribuan. Nah untuk remnya sih itu kurang pakem, jadi pas di atas cepet lah, kalau pas udah di atas cepet ya Allah itu nggak ngegigit banget gitu untuk harga yang 500-an ya, di bawah lah gitu kan, karena yang bagusnya ada ya yang jutaan gitu. Makanya gue balikin lagi ke aslinya, kebetulan aslinya juga dikasih kan sama yang punyanya kemarin gitu. Tapi yang ini kenapa gue ini masih pertahanin settingnya nih, karena kelebihan yang ini nih, dia ada pengatur koplingnya gitu, ada pengatur koplingnya di sini. Nah kelihatan sama gue disolatif air biar nggak jalan-jalan. Nah ini sih sama dari yang bawaannya ya, mungkin bedanya jauh ya. Kalau yang bawaan itu dia nggak ada pengatur ininya gitu kan, dan kebanyakan sih yang gue dengar gitu di internet gitu, di YouTube gitu kan, atau di website gitu, itu buat mindahin giginya susah banget untuk Ninja Mono dengan yang set kopling yang bawaannya gitu. Nah untungnya gue itu dapetnya yang udah dirubah nih sama yang punyanya sebelumnya gitu kan, makanya bersyukurlah bisa dapat pengaturan kopling yang enak, bener-bener hampang ya dibilang ya, naikin turuninnya itu gampang gitu, nggak kayak yang bawaannya dari Kawasaki
gitu. Makanya ini masih gue pertahanin walaupun ini warna kuning emas ya, nggak terlalu matching sih, tapi kalau buat kenyamanan why not gitu, nggak ada masalah gitu sih. Di sini juga masih ada emblemnya sama, Ninja juga, pedok juga sama, sennya masih oke. Di sini nah ini sih kuncinya nih biasa, masih kunci manual 1 dan nggak ada kunci ituannya. Nah nih dibuka, kita lihat. Oke, nah ini kilometernya masih 3.700 gitu ya. Ini sih pemakaian harian ke kantor sih gitu. Dan ya untuk konsumsi bensinnya mungkin kalian udah pada tahu gitu, dan yang buat belum tahu, konsumsi bensinnya itu ini 28 km per liter gitu. Jadi ini masih kebilang irit ya dibandingkan yang 2,5 2 silinder, karena beda silinder ya. Tahu sendiri lah. Nah ini ada odometernya, ada trip A nya, trip B nya juga biasa, odometernya juga, jamnya juga sih bisa diganti, cuman gua nggak apa caranya, lupa gue. Ini ada kilometernya, ini RPM nya nih dari kiri kanan, ini bensinnya gitu. Nah untuk idalnya ini sama sih, idal motor sport gitu ya, tetap 1300 1500 RPM nya gitu kan, masih standar segitu. Nah untuk bensinnya dia tangki bensinnya itu 11 liter, katain lihat 11 liter, sorry sekali, 11 liter. Dan ya ini biasalah, bukan manual, ke kiri buka begini, oke, seperti ini. Jadi ada karet segala macem, dan tekan lagi, tekan puter. Nah di sini sih nggak akan masuk air, karena yang pertama ini ada karetnya, ini ada colokannya, jadi biar ketika ini ada air, ini nggak akan masuk ke lubang colokan kunci motor. Dan airnya itu kalau misalnya jatuh tuh ya, ini turunnya ke sini nih, ini turunnya ke sini gitu kan, dan terus jatuh ke tempat yang tadi tuh, hubungan yang tadi ada sebelah kiri kanannya, nah itu ngebuang air, dan nanti turunnya di sini kalau nggak salah sih gitu sih. Nah rating ya, terus lampu depannya. Nah di sini ada lampu apa sih namanya, gue lupa, lampu kecilnya ya. Lampu kecilnya di sini lampu yang seharusnya itu lampu bohlam biasa yang 60 watt gitu kan. Nah kebetulan di sini gue udah dapat dikasih juga sih, emang dari pas beli udah lampunya LED nih. LED-nya itu pakai yang motor apa gitu, gue lupa ya, kemarin ngomong sih yang punyanya gitu. Nah ini lumayan banget, dengan LED ini kaca nih kayak ini nih ya, nggak akan retak-retak, dijamin halal. Karena kan LED itu kan ya, walaupun ya wattnya lebih kecil dikit, tapi panasnya nggak sepanas yang lampu halogen yang bawaannya gitu. Jadi ini sangat-sangat aman, lebih nyaman lah gitu, penerangannya juga lebih oke gitu. Nah ya ini plat nomornya
plat nomornya masih sama, masih di sini dudukannya, belum gua apa-apain. Terus apa namanya nih, spionnya itu sebenarnya aduh panjang banget, makanya ini sering gua lipat, karena ini kalau misalnya spionnya dia dilebarin ya, ini pasti bikin kagok pas buat nyalip sih, antara di mobil kiri, mobil kanan, kiri, tengah-tengah gitu ya. Nah, kalau misalnya ini dilebarin nih nggak berani buat nyalip, tapi kalau ini ditutup gitu kan, di rapetin gitu ke dalam gitu ya, itu lebih enak gitu. Jadi pas masuk pun motornya lebih masuk gitu. Terus apa lagi dong, apa lagi ya, nah ini deh, ya kebetulan sih Kawasaki ininya emang underbone, udah hitungan underbone standar gitu ya, belum diganti underbone yang racing, karena ya dengan segini pun gitu underbone-nya udah normal gitu, udah tampilannya pun udah oke gitu, tanpa harus misalnya beli underbone yang lainnya gitu kan, yang bisa sampai segini gitu kan kakinya gitu. Kalau gue sih masih ya normal aja, segini masih oke gitu. Cuman memang ini goyang kan. Nah ini karena beda sama motor-motor yang lain. Kalau pabrikan yang lain ya di sini nggak dikasih karet, nih di sini juga nggak dikasih karet, tapi langsung ditempelin ke sini, makanya dia diem gitu. Tapi kalau ini sengaja dikasih karet gitu, pasti ada fungsinya sih. Cuman memang mungkin fungsi yang paling kelihatan pas bagian kita miring gitu kan, motor ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan sama gitu ya. Ini yang pertama ini kan pasti ke atas ya, ini pasti ke atas, dan ini dia mengikuti, jadi nggak ini keras terus ininya begini. Waalaikumsalam. Gitu. Jadi menurut gua sih pasti ada fungsinya sih. Tapi gini pun nih ya mungkin kelihatannya gitu ya, goyang gitu ya, tapi aslinya ini kuat, kokoh. Ini gua berdiri pun pada saat polis tidur gitu kan, tinggi gitu, itu kuat gitu, nggak ada hal-hal lainnya yang ngaruh gimana gitu, enggak gitu. Terus di sini udah ada ininya biasa ya, standar ini mah gitu. Terus juga ini buat pedok nih, 2 kiri kanan, pedoknya ada di rumah, bukan di rumah sini tapi di rumah orang tua. Oke. Nah kembali lagi coba. Nah oke. Nah ya dikit nih, ini ya udah tau lah, Kawasaki itu biasanya cenderung yang monoshock, shocknya mono 1 dan di tengah. Tapi emang lebih enak aja sih kalau misalnya ininya miring begini ya gitu, kayak AR6 atau apa gitu kan, Kawasaki yang lebih mahal dari ini. Jadi enak gitu. Oke. Peleknya di sini pelek bawaan kiri kanan sama peleknya. Nah ini view dari sebelah kirinya, nih view kirinya. Nah ini kirinya. Segarnya itu di Ninja Mono ini, oh ya ini kan mononya keluaran Desember 2019 nih,
ya. Strippingnya apa? Stripping lagi. Talisnya hijau itu rangkanya, terus ininya warna hijau juga. Apa sih skotletnya gitu kan. Terus bodinya pun yang ini khususnya hitam doff gitu. Ya sedikit lebih kotor tapi lebih apa ya, lebih enak aja gitu. Karena kan kalau hitam doff itu kan dia nggak mengkilat ya gitu. Tapi emang kalau misalnya ada goretan udah susah diapa-apain ya lagi. Gitu. Oke. Terus di sini lampunya. Oke, nih dari belakang. Spion lagi salah. Lampu belakang, sen kiri, sen kanan, sama plat nomor. Nah, ini sih kalau dari normalnya nih, kalau dari normalnya nih, ini ya. Ini kalau kondisinya satu orang gitu ya, satu orang nih, terus hujan gede gitu kan, nah itu air dari sini tuh enggak apa ya, enggak nyepet ke sebelah kiri sih, enggak nyepet ke depan gitu, enggak. Tapi kalau misalnya ada genangan atau apa dari sini langsung naik ke atas, kadang-kadang sih suka aja gitu airnya naik ke atas dan malah ke punggung penumpang atau punggungnya gue gitu kan, kena gitu. Tapi ya ini udah standarnya sih gitu ya, memang standarnya sih airnya nggak naik ke atas ya, karena udah ada spakbor yang udah standar dari Kawasaki-nya gitu. Dan footstepnya ya tetap pakai baut di sini. Footstep bawaan, gue nggak pernah ganti-ganti gitu. Nah di sini bannya nggak tahu pakai apa ya. Ini pakai Dunlopnya ukuran berapa nih? 130/70 ring 17, dan ini 12 ya, walaupun gue pernah betus sih bannya sih, tapi ya karena 12 tinggal tancap ganti yang baru pakai tambalan yang tinggal coblos itu. Nih mana sih, nggak kelihatan ya, 130/70 ring 17 gitu. Di sini pun gearnya standar ya, di sini standar, di sini ini ada covernya juga. Oke gitu. Nah di sini pun ya, dari ini kan nanjak ini ya, nih dari sini kan ke sini kan nanjak ya. Nanti di sini ada ada cover pelindungnya nih dari Kawasaki-nya sendiri, jadi nggak akan kena besi yang di sini, tapi kena cover karet di sini gitu. Dan ini aman, sangat aman. Nah sekalian kaki di bawah ya. Oke, di sini nah pakai ini disc brake. Yang belakang ini 2 piston ya, 1 disc brake, nggak double disc ya, nggak. Ini bukan motor mahal, bukan motor kelas kakap, bukan. Ini cukup untuk membantu pengereman ketika lagi ngebut
ini cukup banget, karena ya standar kan harus sesuai prosedur dan semuanya harus aman gitu. Ya itu lebih aman aja sih. Terus apa lagi nih? Nah ini yang gue suka dari Ninja ya, emang ya ini nih apa sih namanya, gue lupa, underrail ya atau apa sih, gue lupa namanya. Ini tuh dia lurus gitu, kalau dari samping gitu ini naik ke atas gitu kan, kerasa sportnya itu kerasa banget dan enak dilihat aja gitu. Ya motor sport mah ya biasanya sih enak dilihat ya, mau apapun mereknya, mau apapun tipenya gitu. Ini remnya gitu. Oh ya, info aja, ini pas gue buka covernya nih, gue ngeliat kan ini ada coakan begini ya nih. Nah ini kayak pengok gitu, aduh ini pengok kenapa gitu kan. Tapi pas gue lihat kiri kanan ternyata sama. Oh ini berarti dari pabrikannya nih gitu. Oh ya, pabrikan, ya udah, nah, ada masalah kalau dari pabrikan mah, karena kan ini sebelah kiri sama sebelah kanan itu sama gitu. Nah, kayak motor biasa mungkin gitu kan, yang ini bolong gitu kan, kayak begini bolongnya gitu. Nah nanti di sini nih kalau mau ngatur injakan rem, terus lampu di belakangnya pengen nyala gitu kan, ini aturnya di sini ya. Kemarin gua kejauhan jadi ngerem dalam banget, tapi lampu di sini nih di belakang itu nggak nyala, makanya gua cek, oh ya udah ini gue pundurin, ya udah ini pas gua injak akhirnya oke. Gitu, nggak usah dalam-dalam tapi rem belakangnya udah nyala sih gitu. Nah di sini ini Kawasaki tulisannya di bawah, cakep sih menurut gua, ini khas banget Kawasaki gitu ya, khasnya motor sport kayak gitulah, walaupun ini masih yang kelas sedang ya gitu. Nah ini throttle bodinya nggak kelihatan sih kalau dari sini ya dan di sini throttle bodinya termasuk ada apa sih namanya, full injeksinya ya, ada tuh di bawah, situ colokannya. Dan ini mesinnya ya mesin warna hitam, 250 cc, 1 silinder. Ini tenaganya itu 28 HP ya, 28 HP seingat gue sih, karena yang 2 silinder itu yang Ninja juga itu sekitar di atas 30 lah, hampir beda 10 HP sama motor ini gitu. Dan apa lagi enak dibahas. Yang remnya juga masih rem normal, rem standar gitu. Terus dari sisi kemudi ya, nah, ini emang stangnya itu stang underyoke ya, stangnya itu emang di bawah segitiga nih. Oke, ini stangnya di sini, ini segitiganya, jadi stangnya itu di bawah segitiga, namanya underyoke, cuma nggak tahu tulisannya apaan gimana gitu, underyoke, yoke biasa apa yoke gitu, nggak apa gue nah ini ya enak sih kalau menurut gue sih motor ini, dari bawah pun torsinya udah bagus, pokoknya bawah sampai atas bagus deh gitu ya. Memang ini mesin kalau mau dibandingin ya antara Kawasaki misalnya sama Honda atau Yamaha gitu ya, tetap ini
emang untuk yang ini sih lebih kasar ya, lebih kasar mesinnya. Karena gue ngerasain kemarin nyobain motor teman gitu kan, motornya apa itu Yamaha MT 15 kalau nggak salah ya. Kalau itu ganti giginya gila empuk banget, nggak tahu